Saat Dajjal muncul, bala tentara Dajjal dari kalangan manusia mengelilinginya dengan seluruh persenjataan mereka. Dari bangsa jin, seluruh setan satu muka bumi ada sama dengan Dajjal. Lalu siapa yang bisa mendekati Dajjal? Siapa yang bisa melawan Dajjal? Sementara itu, hipnotis yang dimilikinya, sihir yang dikuasainya sangat akurat, sehingga laki-laki yang kuat iman berjumpa dengan Dajjal, hanya melihat Dajjal dan Dajjal melihat kepadanya, kafir laki-laki itu kepada Allah. Dan Rasulullah berkata, ketika laki-laki ini kafir, setelah melihat Dajjal, dia pun sujud kepada Dajjal. Kemudian dia dibiarkan saja bergelantung, kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar bisa membuat dua garis di tanah. Bisa bayangkan Pak tingginya Umar? Umar itu kalau di medan tempur, di medan ring gulat, ring pertandingan bebas, MMA kalau bahasa sekarangnya, kalau ada lawan-lawannya mendengar bahwa lawan tempurnya adalah Umar, langsung itu Pak, kencing dalam celana. Mereka sudah tahu kualitas kemampuan Umar bin Khattab. Umar minta izin pada Rasul. Bapak pernah, siapa yang pernah ke Turki melihat pedangnya Umar bin Khattab, hampir 2 meter, besar, dan itu hanya diangkat sebelah tangan oleh Umar, diayunkan sebelah lidi. Tenaganya Umar itu luar biasa. Nah, Umar minta izin pada Rasulullah, izinkan aku membunuh itu ya Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Dan Nabi, kalau dia Dajjal, engkau tak akan mampu melawannya. Kalau dia Dajjal, engkau tak akan mampu melawannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka apa guna bagi membunuhnya? Kaum muslimin, Dajjal ini tidak Pak. Lagi pula, saat Dajjal muncul, bala tentara Dajjal dari kalangan manusia mengelilinginya dengan seluruh persenjataan mereka. Dari bangsa jin, seluruh setan satu muka bumi ada sama dengan Dajjal. Lalu siapa yang bisa mendekati Dajjal? Siapa yang bisa melawan Dajjal? Sementara itu, hipnotis yang dimilikinya, sihir yang dikuasainya sangat akurat, sehingga laki-laki yang kuat iman berjumpa dengan Dajjal, hanya melihat Dajjal dan Dajjal melihat kepadanya, kafir laki-laki itu kepada Allah. Dan Rasulullah berkata, ketika laki-laki ini kafir, setelah melihat Dajjal, dia pun sujud kepada Dajjal. Kemudian Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki itu tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati, dan dia tidak akan kembali ke pangkuan Islam. Maka dia masuk neraka jahanam, dia pun kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Apakah Bapak, Ibu cukup merasa khawatir kalau akan datang zamannya Dajjal masuk ke kota kita dan melihat tanda-tandanya sepertinya mungkin zaman ini, zaman Bapak Ibu hidup? Fitnah Dajjal, 2/3 manusia di muka bumi ini sujud dan percaya Dajjal adalah Tuhan. Sementara dari umat Islam sendiri, Rasulullah bersabda, 1/3 dari umat Nabi Muhammad SAW pada masa Dajjal itu muncul, kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. 1/3. Kalau umat Islam sekarang jumlahnya sudah berapa jumlah umat Islam sekarang Pak di dunia? 1,7 atau 1,6? Ya, lebih kurang itulah ya. Kalau begitu lebih kurang 600 juta orang Islam akan percaya Dajjal adalah Tuhan dan sujud menyembah Dajjal. Allah, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita buat? Kalau kita melakukan persiapan, apa persiapan kita? Saya ringkas saja persiapan kita. Oh ya, sebentar, sebelum kita sebutkan tentang persiapan kita, saya bertanya kepada Bapak Ibu seluruhnya, tahukah Bapak Ibu di mana Dajjal nanti akan muncul? Nabi menyebutkan kemunculan Dajjal nanti adalah dari negeri Khurasan. Ada sebuah kota di situ bernama kota Isfahan atau kota Asfahan. Kota itu adalah nanti menjadi kota Yahudi, kata Rasulullah. Dajjal akan muncul di sana. Ketika dia muncul, 70.000 lelaki Yahudi mengenakan pakaian jubah kebesaran agama Yahudi, tidak berjahit, dan mereka membawa senjata-senjata yang terbaik dan terkuat di bumi ini. Mereka langsung menyambut kedatangan Dajjal. Oke, pertama Khurasan. Di situ ada nama kotanya kota Isfahan. Khurasan itu Pak, Irak, Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ini yang tantan itu seluruhnya adalah Khurasan. Sekarang dari sekian banyak negara, di manakah di antara negara itu yang ada kota Isfahannya? Di mana? Iran. Iran punya 2 kota terbesar, namanya Teheran dan Isfahan. Dulu Isfahan lebih besar daripada Teheran.
Isfahan adalah kota Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sejak revolusi Syiah, Isfahan pun disulap menjadi kota Yahudi. Sekarang Isfahan 86% lebih penduduknya adalah orang Yahudi. Sinagog bermunculan seperti jamur, sementara masjid-masjid Ahlus Sunnah rata dengan tanah. Umat Islam satu persatu berguguran karena dijadikan tumbal dan dibunuh. Begitulah nasib umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini di Iran, di Isfahan khususnya. Majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah yang paling bergengsi di dunia Arab, nah, judul majalahnya Asy-Syarqil Awsat, telah memuat gambar dan foto tentang Isfahan ini. Apa kata mereka? Kota Isfahan sekarang sudah menjadi kota Yahudi. Terus gambar berikutnya, 70.000 lelaki Yahudi sudah mengenakan jubah keagamaan resmi Yahudi tanpa berdaya, dan mereka membawa senjata-senjata khusus mereka. Masya Allah, Pak. 70.000 lelaki Yahudi ini bersiap-siap menyambut kedatangan sang Dajjal, sang Tuan Agung mereka, untuk menaklukkan dunia, dan dunia diserahkan untuk Yahudi. Ini keyakinan mereka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kondisi demi kondisi telah tersiapkan saat ini, ya, sudah terkondisikan saat ini. Bapak, Ibu, saya menyampaikan ini di Tembilahan. Menurut Bapak Ibu, ada nggak kaki tangan Dajjal itu di Tembilahan? Saya jawab, pasti ada, cuma Bapak Ibu tak tahu siapa-siapa orangnya. Sebagaimana saya juga tak tahu, tapi pasti ada. Siapapun yang bernaung di bawah Illuminati, di bawah Freemasonry, mereka adalah kaki tangan Dajjal itu. Siapapun, pengusahakah dia, politikuskah dia, ya, tokohkah dia, dan sebagainya, mereka ini adalah kaki tangan Dajjal, yang pada titik klimaksnya nanti mereka yang bergerak sebagai panitia atau tim sesnya Dajjal di seluruh negeri sedunia. Dan mereka yang akan umumkan nanti Dajjal akan masuk ke kota Timbalaan, pada tanggal anu, hari anu, dari jam anu sampai jam anu. Siapa yang mau mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang besar dan menyaksikan langsung apa-apa kehebatannya Dajjal, silahkan datang berkumpul. Mereka yang akan umumkan nanti, Pak. Bisa jadi orang-orang macam inilah yang akan membungkam mulut para ulama-ulama yang bicara tentang Dajjal. Bisa jadi orang macam inilah yang akan menculik, atau bisa jadi memenjarakan, atau bisa jadi membunuh para dai dan ulama yang berbicara tentang Dajjal. Sampai sejauh ini mengerti Bapak Ibu? Sekarang apa yang harus kita persiapkan? Ini poin yang terpenting. Apa yang mesti kita lakukan, Ustaz, agar kami betul-betul selamat dari Dajjal? Melihat begitu dahsyatnya Dajjal, sampai-sampai Nabi tidak merasa yakin ada yang selamat dari Dajjal. Apa yang harus kami lakukan? Yang harus dilakukan satu, kuatkan pemahaman tauhid kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan ilmu akidah kita, pemahaman tauhid kita, kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sebab apa? Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, hadis ini sahih menurut syarat Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa ternyata orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal ketika Dajjal muncul adalah orang yang bertauhid, ahli-ahli tauhid, orang-orang yang punya akidah yang kuat, orang-orang yang punya iman yang kokoh. Mereka lah yang akan selamat dari Dajjal. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah Bapak Ibu akan kajian ini, siapapun Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempercepat amal-amal solehnya. Banyak